Efesus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Malam ini saya ingin bicara tentang more than a winner, lebih daripada pemenang. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi lebih daripada pemenang? Kita tidak dikatakan hanya jadi pemenang, tapi Tuhan mau kita menjadi lebih daripada pemenang. Alkitab katakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Ingat, Yesus kepala dan kita ini adalah the body-nya, tubuh Kristus. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki jemaatnya, karena Yesus adalah kepala. Ayat 22 dari Efesus 1 tadi berkata, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Hidup kita ini adalah sebenarnya gaya hidupnya adalah gaya hidup pemenang, Bapak Ibu. Lebih daripada pemenang. Masalah persoalan sebenarnya itu bukan masalah, tapi itu cuma kesempatan, batu pijakan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita naik lebih tinggi dan mengambil hal-hal supranatural, hal-hal ajaib yang orang lain tidak bisa ambil, kita bisa ambil bersama dengan Tuhan. Tapi ada kalanya perjalanan kita dengan Tuhan butuh sebuah pembebasan seutuhnya. Dan pembebasan seutuhnya itu adalah kerinduan Tuhan atas kita semua. Karena Tuhan rindu bahwa terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita secara nyata, bukan hanya sekedar hanya diimani atau diperkatakan saja, tapi Tuhan mau kita jadi pelaku firman Tuhan. Katakan, saya harus jadi pelaku firman Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya harus jadi pelaku firman Tuhan. Satu gambaran yang jelas dan nyata itu bahwa pembebasan seutuhnya itu terjadi adalah apa yang dialami oleh bangsa Israel. Orang Israel itu, mereka pernah tinggal di Mesir selama 430 tahun. Lama, saudara. Lama sekali. Dan sesudah itu, sesudah Yusuf mati, maka Raja Mesir yang baru itu tidak mengenali Yusuf, tidak mengenal apa yang Tuhan kerjakan melalui Yusuf. Sehingga orang Israel mulai mengalami penindasan, perbudakan di Mesir. Lama. Ya, tinggal sebagai budak 430 tahun karena mereka tidak mau menyembah Tuhan yang hidup. Sehingga akhirnya mereka ditawan di Mesir. Tapi saya percaya janji Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Alkitab berkata Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari penindasan. Kemudian mereka dibawa ke padang gurun, ke Gunung Sinai untuk mereka menyembah Tuhan. Janji Tuhan, sekali lagi saya ulangi, bahwa janji Tuhan bagi bangsa Israel adalah ya dan amin. Janji Tuhan bagi bangsa Israel adalah mereka akan kembali ke negeri yang berlimpah susu dan madu, di mana itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dan Alkitab berkata dengan jelas bahwa hari-hari ini janji Tuhan sedang digenapkan bagi kita. Sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, Alkitab katakan begini, kalau kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, kita adalah orang-orang yang more than a winner, maka gaya hidup saudara dan saya, jangan hidup sebagai orang-orang yang diperbudak, tapi hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Katakan amin. Orang yang hidupnya merdeka itu dia adalah orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan, dari penindasan. Kemudian mereka mulai beribadah, menyembah Tuhan. Orang yang bebas itu, orang yang bebas tidak dalam perbudakan itu, dia datang kepada Tuhan dengan sukacita, dia datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dia datang kepada Tuhan tidak dengan intimidasi, tapi dia datang kepada Tuhan karena dia tahu bahwa hidupnya telah dibeli oleh harga yang lunas dibayar, itu darah Kristus. Dan janji Tuhan
bahwa bangsa Israel akan memiliki negeri yang berlimpah susu dan madu terjadi dalam kehidupan bangsa tersebut. Dengan jelas Alkitab berkata hari-hari ini janji Tuhan ini sedang digenapi. Tapi tahukah saudara bahwa kelimpahan yang dijanjikan Tuhan bagi orang Israel ketika mereka ada di ada di Mesir itu dihalangi. Firaun gak suka, saudara. Firaun gak suka ketika Musa datang dan berkata bahwa mereka harus dilepaskan. Firaun mencoba untuk membangun jembatan kecil. Kamu boleh pergi saja, tapi harta bendamu jangan kamu ambil. Kambing dombamu jangan ambil. Kalau orang pergi, tapi masih ingat, hartanya masih ditawan, pasti akan kembali lagi. Kemudian Firaun mencoba membangun jembatan kecil yang kedua, yaitu kamu boleh pergi, tapi laki-laki saja, perempuan dan anak-anak jangan pergi. Harta sudah ditawan, istrinya ditawan, anak-anaknya ditawan, pasti kembali lagi. Musa berkata begini, semua kami harus pergi, tidak boleh ada yang ketinggalan. Sebab kami tidak tahu apa yang harus kami persembahkan kepada Tuhan di padang gurun. Tapi ingat baik-baik bahwa Firaun adalah gambaran daripada penguasa dunia ini. Firaun adalah gambaran daripada tipu daya setan. Iblis berusaha untuk mengikat, menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya harus betul-betul ada di dalam rule-nya Tuhan. Yang pasti begini, bahwa Tuhan menghendaki kita semuanya mengalami pembebasan seutuhnya. Tuhan menghendaki supaya kita mengalami yang namanya kemenangan atas perjalanan hidup kita selama kita di bumi. Kita akan alami kelepasan, alami mujizat, alami kesembuhan. Kita akan dibebaskan daripada segala dosa, ikatan, apapun yang mengikat kita dalam kehidupan. Tapi yang pasti Tuhan sedang membawa kita naik dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita akan melihat bahwa gaya hidup, problem, persoalan, tantangan yang datang itu akan menjadikan kita semakin dewasa. Kita sebagai Israel rohani, bagaimana kita bisa mengalami pembebasan seutuhnya? Sebagaimana Musa, dia taat kepada Tuhan. Demikian juga saudara dan saya harus taat kepada setiap firman yang kita dengar. Dan kita harus menghadapi Firaun, menghadapi penguasa dunia ini, menghadapi tipu daya setan dalam peperangan rohani. Amin. Amin. Peperangan kita bukan lagi melawan roh-roh jahat, tapi melawan tipu muslihat setan. Kalau kita lihat dunia hari-hari ini, keadaannya tidak lebih baik. Kejahatan terus bertambah, peperangan di mana-mana, banjir di mana-mana, terjadi gempa, kesulitan, goncangan, terus datang silih berganti. Tapi ketahuilah, sebagai umat pilihan Tuhan, kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, menjadi pemenang. Bahkan Alkitab berkata, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. More than a winner. Kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan musuh kita adalah iblis, saudara. Musuh kita adalah keduniawian kita. Apa itu? Daya tarik dunia, ikatan dunia ini, keakuan, keinginan daging, hawa nafsu, kesombongan, segala cara kehidupan yang lama, yang seringkali masih menguasai kehidupan kita. Mungkin ada kebencian yang kita simpan di hati, tawar hati, sakit hati, apalagi ya. Selama ini saudara tidak bisa lepaskan. Setiap kali ingat orang yang menyakiti saudara, Anda marah. Jantungmu berdebar-debar. Saudara dan saya mulai ngambek, mukamu berubah. Ya, karena kita masih belum dilepaskan seutuhnya. Para pemenang itu adalah mereka tidak mau hidupnya terikat dengan masa lalu. Tapi mereka mau terikat dengan Tuhan. Orang yang terikat dengan Tuhan punya masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, orang yang terikat dengan Tuhan punya masa depan yang penuh harapan. Kalau mungkin selama ini dalam peperangan rohani kita belum menang menghadapi musuh. Tapi percayalah bahwa inilah waktunya. Saudara sanggup mengalahkan semuanya itu. Roma 8 ayat 37 berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya, more than a winner. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yesus mati, dan Dia bangkit dari antara orang mati, Dia berikan kemenangan kepada saudara. Kita ini lebih daripada pemenang. Saudara dan saya sudah ditetapkan Tuhan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu hidup jangan sebagai pecundang, tapi hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jangan takut dengan keadaan, dengan masalah, persoalan. Yesus mati di atas kayu salib, dan maut telah ditaklukkan, maut telah dikalahkan. 1 Korintus 15 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah dikalahkan oleh Kristus di dalam kematiannya di atas kayu salib. Setan telah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Dan kemenangan telah diberikan kepada gerejanya, kepada orang kudus. Dia sudah menang, dan dia beri kemenangan itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Malam ini saya akan bahas ada 4 hal, 4 rahasia bagaimana kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang percaya adalah belajar percaya bahwa Dia adalah Elohim. Belajar percaya bahwa Dia adalah Tuhan pemilik hidup kita. Katakan, Yesus adalah pemilik hidupku. Efesus 1 ayat 18 sampai ayat 21. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow. Percaya bahwa Dia adalah nama di atas segala nama, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, jauh lebih tinggi daripada kekuasaan kerajaan, jauh lebih tinggi daripada setiap nama yang populer. Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja. Kita percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Elohim. Elohim adalah Allah pencipta yang perkasa. Kita ini sedang menyembah yang punya langit dan bumi, Bapak Ibu. Kita sedang menyembah yang punya hidup kita. Kita sedang menyembah yang ciptakan alam semesta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita nggak perlu takut, kita ini lebih daripada pemenang. Yesus sudah kalahkan tipu daya setan 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, agar kita benar-benar menjadi lebih daripada pemenang di akhir zaman ini, kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu, kita jangan hidup dalam sungut-sungut. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tinggi. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata begini. Daud berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Wow. Daud berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Kalau tempat perlindungan kita adalah Allah yang Maha Tinggi, kalau tempat naungan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, itu adalah kubu pertahanan saudara, itu adalah tempat perlindungan kita, maka kita akan aman, Bapak Ibu. Kata Maha Tinggi, Maha Kuasa, Tuhan dan Allah melukiskan sebuah kepribadiannya yang berbeda. Maha Tinggi itu menunjukkan bahwa Dia lebih besar daripada ancaman apapun yang kita hadapi. Dia lebih tinggi dari setiap masalah. Makanya ketika masalah datang, Bapak Ibu jangan hidup selevel dengan masalah. Jangan berpikir selevel dengan masalah. Tapi naik lebih tinggi, datang dalam doa pujian penyembahan, dan percayalah bahwa kita berdiri bersama dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang Maha Tinggi, dalam lindungan yang Maha Tinggi. Dalam naungan yang Maha Kuasa menekankan bahwa kuasanya sanggup untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh. Kalau kita dalam lindungan yang Maha Tinggi, tempat yang Maha Tinggi, nggak ada ancaman yang bisa sampai kepada kita, yang bisa menjatuhkan kita. Kalau kita ada dalam naungan yang Maha Kuasa, tidak ada musuh yang sanggup menghadapi kita. Tuhan meyakinkan kita bahwa kehadirannya senantiasa ada bersama dengan kita. Alkitab berkata bahwa Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allahku mengungkapkan kebenaran bahwa Tuhan telah memilih kita dengan tujuan supaya kita bergaul intim dengan Dia dan kita dapat mengandalkan Tuhan. Jadi dari sisi Tuhan, Dia berkata, akulah Maha Tinggi, aku Maha Kuasa, sanggup menolong, sanggup untuk menjaga kita. Dia Allah yang luar biasa. Dia yang ada dalam kehidupan kita. Dia menciptakan langit dan bumi, dan mata Tuhan terus memandang kepada kita. Dialah yang menetapkan setiap langkah-langkah kita.
Dan dia tahu setiap rancangan yang dia rancangkan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Satu saat saya ketemu dengan seorang pemuda, dia belum nikah, dan dia katakan, "Pastor, saya berkali-kali frustrasi dan putus asa. Saya rasanya saya nggak punya masa depan." Saya katakan, "Kamu ke gereja nggak?" "Ya, saya kalau ke gereja kalau ada masalah, baru saya ke gereja. Kalau sakit, baru saya datang ke gereja. Kalau putus pacar, saya datang ke gereja. Kalau bisnisku hancur, kerjaanku hancur, baru saya datang ke gereja. Tapi kalau semuanya baik-baik, saya nggak datang ke gereja. Jadi saya hanya cuma memperalat Tuhan karena saya butuh Tuhan." Dan saya katakan begini, saya nggak heran kalau sekarang ini kamu alami masalah seperti ini. Karena Tuhan rindu kamu lebih daripada harta kamu. Tuhan rindu kamu lebih daripada kepintaran kamu. Kalau kamu datang cari Tuhan karena kamu mencintai Tuhan, kamu nggak akan kalah. Kamu akan hadapi masalah, iya, tapi kamu nggak akan kalah. Karena Tuhan janji bahwa kita akan lebih daripada pemenang. Kalau kamu khawatir, kalau kamu bimbang, kalau kamu takut, maka kamu sebenarnya dalam posisi tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kamu percaya, sekalipun kamu belum melihat jalan keluar, kamu yakin, sekalipun kamu belum melihat pintu terbuka, maka kamu sedang berdiri bersama dengan Tuhan yang hebat. Seperti dia menolong Daniel di tengah goa singa, dan mulut singa dikatupkan. Seperti Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego di tengah-tengah dapur api, sehingga mereka hanya berjalan-jalan jadi wisata dalam api. Dia sanggup juga untuk mengalahkan segala musuh, intimidasi, penguasa, pemerintah, roh-roh jahat di udara. Dan Anda bisa jadi orang lebih baik. Dan dia hanya angguk-angguk, saudara. 2 tahun kemudian saya ketemu lagi dengan dia. Lalu dia ketemu dengan saya, dia katakan, "Gini, Pastor, masih ingat saya?" Saya katakan, "Kamu masih seperti dulu." Dia katakan, "Sekarang ini saya sudah melayani Tuhan. Saya rajin melayani Tuhan. Saya itu bisa main musik, Pastor. Dan sekarang saya melayani main musik. Sekarang saya sungguh-sungguh, dan Tuhan berkati saya. Yang dulunya saya pikir nggak mungkin. Tapi saya lihat sekarang Tuhan berkati saya." Bapak Ibu, banyak kali pikiran kita menghakimi kita. Atau kalau pikiran kita nggak menghakimi kita, keadaan situasi mengintimidasi kita. Atau orang lain mengintimidasi kita. Perkataan orang mengintimidasi kita. Tapi para pemenang yang lebih daripada pemenang, mereka tidak hidup karena apa kata orang. Mereka tidak hidup karena apa kata tradisi. Mereka tuh hidup karena apa kata Tuhan. Jadi tinggikan Tuhan, jadikan dia number one, fokus kepada Tuhan. Percaya bahwa dia adalah Elohim, dia pemilik hidup kita. Kalau Tuhan pemilik hidup kita, maka dia akan jaga kita. Yang kedua, ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Katakan, "Saya ini anak Tuhan." Efesus 1 ayat 22-23. Dalam segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kita adalah anak Allah, maka Tuhan adalah Bapa kita. Kalau dia Bapa, tidak ada seorang Bapa yang membiarkan anaknya mati kelaparan. Tidak ada seorang Bapa yang membiarkan anaknya kedinginan. Tidak ada seorang Bapa yang tidak menyekolahkan anaknya di tempat sekolah yang terbaik. Bapak akan berusaha semampu yang Bapak bisa lakukan untuk anaknya sekolah dengan baik, untuk anaknya punya pakaian yang terbaik, untuk anaknya punya makanan dan gizi yang terbaik. Bapak kita lebih baik, Bapak di sorga lebih baik daripada Bapak di dunia. Dan kalau dia Bapak kita, maka dia menjamin saudara dan saya hidup di dalam kemenangan dan lebih daripada pemenang. Roma 16 ayat 20 berkata, "Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu." Kita ini dijadikan sebagai anak-anak Allah karena Kristus. Ketika kita jadi anak Allah, kita dipulihkan, kita diubahkan, kita dipenuhi oleh kepenuhan Yesus sendiri di dalam hidup kita, sehingga hidup orang bisa lihat Kristus dalam kita. Jika segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki otoritas itu. Bisa melawan setan, usir setan, mendoakan orang sakit, dan orang sakit sembuh. Orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, mereka mengalami kelepasan. Berapa hari yang lalu saya melayani seorang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Beberapa hari itu dia mengalami malam tidak bisa tidur, seluruh tubuhnya itu seperti lutut dengan lututnya itu berantukan terus, saudara. Ketika datang ke gereja, saudara, untuk didoakan,
Orang itu tetap mengalami hal yang sama, tapi hatinya tuh mau untuk dilayani. Nah, saya tanya dia, pergi ke dukun iya, minum air dukun iya, makan makanan dukun iya, hafal mantra iya, masih ingat dari depan sampai belakang iya. Dan singkat cerita saya doakan dia, dan ketika saya doakan dia terjadi manifestasi. Roh jahat keluar dengan teriakan. Tapi sebelumnya dia ampuni orang yang menyakiti dia. Dan roh jahat di balik itu diusir dan dia terjadi manifestasi. Kemudian saya berdoa untuk menghapuskan mantra yang ada dalam pikiran perasaannya. Dan Roh Kudus menghapus itu. Setelah selesai didoain, saya tanya, masih hafal mantranya? Dia hanya ingat 2 kata pertama, di tengahnya lupa dan terakhirnya lupa. Tuhan itu bisa hapus loh. Masa lalu saudara, mantra saja dihapus. Dari orang yang tadinya hafal titik komanya, tapi ketika didoakan dengan kuasa Allah, dihapus. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita ada dalam jebakan tipu daya setan. Tuhan mau kita tidak mau ada di dalam kendalinya roh jahat. Tuhan mau kita dalam kendalinya karena kita anak-anaknya. Amin. Hal yang ketiga adalah kita adalah tentara kerajaan Allah. Kita ini tentara kerajaan Allah. Efesus 6. Nanti Bapak Ibu baca ayat 10 sampai ayat yang ke-18 tentang perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai. Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, perisai iman, dan pedang roh harus kita pakai. Tuhan menghendaki kita menjadi kuat dalam kekuatan kuasanya. Amin. Dan di akhir zaman ini, saudara, tantangan bukan semakin ringan. Di akhir zaman ini tantangan semakin berat. Karena itu sebagai tentara-tentara Allah, kita harus siap menghadapi peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan suami, bukan melawan tetangga, bukan melawan teman. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah, setan-setan, itu musuh kita. Jadi kalau orang nyakiti kita, ampuni. Jangan simpan sakit hati, karena di balik itu setan bisa pakai orang untuk menyakiti saudara. Tuhan sudah mengalahkan setan 2000 tahun yang lalu. Dan dia sudah menyiapkan selengkap senjata Allah untuk kita. Kita harus mengenakan dengan lengkap dan siap maju ke medan pertempuran. Dan percayalah bahwa dia pasti menyertai dan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya percaya ini, maka kita akan lihat perkara-perkara besar. Ya, saya ingat kemarin orangnya itu datang, dia lihat saya, dia nggak bisa lihat, matanya tunduk. Bukan karena saya hebat, bukan. Tapi karena kalau kita dipenuhi dengan Kristus, dengan firman-Nya, orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat tidak akan bisa memandang kita. Alkitab berkata dalam kitab Matius, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Kalau mata kita gelap, kita nggak akan bisa lihat terang, silau lihat terang. Tidak bisa lihat kemuliaan Allah. Orang-orang yang dipenuhi dengan hadirat Allah, orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat, maksud saya, tidak akan bisa menatap mata orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Karena mata itu jendela hati. Jika matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Dan hal yang keempat, saudara, untuk Anda mengalami yang namanya more than a winner adalah, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Karena kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ingat, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau dengar firman malam ini, Bapak Ibu harus bersaksi kepada orang lain. Karena itu cara kita mengalahkan setan. Ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia. Dia di sini adalah ular itu, tipu daya setan, oleh darah anak domba. Yang pertama. Yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka. Ketika kita bersaksi before and after, dulu kita hidup nakal, dulu kita hidup dalam kejahatan, kita hidup dalam dosa. Tapi sekarang setelah saya kenal Yesus, saya menjadi saksi Tuhan, dan hidup saya diubahkan. Saya sekarang menyembah Tuhan. Wow, maka kita akan bawa orang begitu banyak datang kepada Tuhan. Dan senjata yang ketiga adalah mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Melayani dengan memberikan nyawa mereka.
melayani dengan segenap hati mereka, kekuatan, pengetahuan, keuangan, harta mereka. Mereka berikan karena mereka mencintai Tuhan. Itu cara kita mengalahkan tipu daya setan. Wow, darah Yesus yang sudah menyucikan, membebaskan kita dari segala dosa kita, itu menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu harus ceritakan firman kepada orang lain. Kalau itu teman baik kita, tapi kita belum pernah ceritakan firman kepada mereka, satu waktu nanti kita bersalah dengan Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan, kita harus lebih banyak memperkatakan firman Tuhan daripada gosip. Kita harus memperkatakan firman Tuhan lebih banyak daripada kita membicarakan kehebatan kita. Kita membicarakan keunggulan kita. Dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, dalam karakter, kita harus lebih banyak meninggikan nama Yesus karena dia nama di atas segala nama. Dan raja di atas segala raja. Iblis dan kuasa maut sudah dikalahkan. Ini waktunya untuk gereja merebut kemenangan. Tuhan Yesus siap menuntun kita, siap menyertai kita, siap menyediakan kemenangan bagi kita yang mau melangkah melakukan bagian ini. More than a winner tidak akan terjadi ketika kita diam saja. More than a winner tidak akan terjadi ketika Bapak Ibu dan saya tidak membuka mulut untuk bersaksi tentang kemenangan Kristus yang sudah dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Ingat, hati Tuhan itu jiwa-jiwa. Kalau kita memberitakan firman dan menyelamatkan jiwa-jiwa, maka kita sedang membawa hati Tuhan kepada keluarga, kepada kota, kepada bangsa. Kenapa? Kemenangan sudah di depan mata. Alkitab berkata ladang sudah menguning, apalagi yang kita tunggu. Gereja harus bangkit. Orang percaya harus bangkit. Kita nggak boleh cuma lihat diri kita sendiri. Karena gue punya masalah, gue punya persoalan. Terlalu kecil. Bapak Ibu beritakan firman, maka Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu. Bapak Ibu beritakan firman, masalahmu akan beres. Tuhan akan bereskan. Bapak Ibu mulai bersaksi kepada orang lain. Dan kita akan melihat pintu-pintu yang akan terbuka. Jika kita terus melihat kemampuan kita akan pesimis. Kalau kita terus melihat kelemahan kita akan minder. Tapi kalau kita lihat Tuhan, dia yang maha kuasa, dia yang maha adil, dia yang maha tinggi. Maka kemenangan bukan karena usaha kita. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan kemenangan. Jadi kemenangan itu, more than a winner itu bukan karena kita. Ya, bukan karena usaha kita. Tapi karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan kemenangan. Maka saudara dan saya lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu adalah Bapak Ibu tidak bertanding. Kita tidak menyerahkan nyawa, kita tidak disalibkan. Yesus disalibkan, Yesus mati. Tapi medali kemenangannya itu diberikan kepada kita. Jadi kita harus bersyukur untuk pembebasan yang seutuhnya. Bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita membalasnya? Ya 4 hal tadi yang kita bahas. Bagaimana kita membalas? Meninggikan dia, percaya kepada dia. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Ingat bahwa kita adalah anak Allah. Yang ketiga adalah kita adalah tentara Allah yang dilatih. Kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Mulai masuk dalam peperangan rohani. Kalau sakit penyakit, mulai berdoa nolak. Kalau intimidasi, nolak itu. Lalu mulai bersaksi tentang Tuhan Yesus yang hebat, yang ajaib. Dia telah menyucikan kita dengan darahnya. Dan Anda akan melihat bahwa kemenangan demi kemenangan akan kita alami every day dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hati. Tapi engkau tidak selesai. Hai berdoa malam hari ini. Kalau umatmu datang dan mereka terikat, mereka ragu, mereka nggak percaya, ampuni mereka. Dan malam ini mereka datang dengan komitmen bahwa mereka mau berdiri bagi Tuhan. Mereka mengalami more than a winner dalam hidup mereka. Mereka lebih daripada pemenang. Mereka tidak hidup kata apa kata orang, tidak hidup ada karena apa kata tradisi, tapi mereka hidup karena apa kata Tuhan. Roh Kudus jamah mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Mereka tidak datang memperalat Tuhan untuk mendapatkan keinginan mereka, tapi mereka datang kepada Tuhan karena mereka mencintai Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada mereka. Sehingga malam ini kalau mereka hadir, semata-mata karena Tuhan. Dan mereka mau bersaksi kepada orang lain, bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong setiap orang, sanggup menolong setiap pribadi yang tidak punya pengharapan. Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, dan padang belantara menjadi sumber mata air. Ladang telah menguning, tapi pekerja sedikit. Dan malam hari ini Engkau telah memanggil para pekerja-pekerja untuk masuk dalam ladang pelayanan, untuk menuai tuaian ini Tuhan. Dan hamba berdoa,
Biarlah mereka masuk dengan hati yang penuh gairah, penuh cinta akan Tuhan, penuh dengan sebuah compassion yang pada Tuhan. Supaya mereka masuk dengan kerinduan bahwa apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka bukan karena mereka. Kemenangan ini bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang beri bagi kami. Kami masuk dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu untuk menikmati semua yang terbaik. Berdoa malam ini, anugerah Tuhan turun bagi mereka. Kekuatan untuk berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa. Selamat menabur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.